Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Orang Ibu. Dua orang. Siapa saja? Asyiratul Faini. Tasya Syafiq. Tasya, lalu Tasya kenapa tidak hadir? Izin dulu. Izin. Lalu satunya lagi siapa? Asyira. Asyira. Iya, Asyira kenapa? Izin. Nama kayak tidak ada semangat ya? Semangat. Ya, oke. Sekarang karena ini pertama lagi kita masuk setelah kita melewati libur panjang. Jadi sebelum itu, karena kemarin kalian sudah sempat masuk, jadi hari ini pasti insya Allah siap untuk mengikuti pelajaran. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa di dalam hati agar kita siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan berlangsung beberapa jam ke depan. Oke, sekarang kita berdoa, mulai. Berdoa selesai yang sudah kita pelajari sebelum liburan kemarin, yaitu limit, dan sekarang kita masuk ke materi yang masih ada hubungannya, kalau bisa dibilang mungkin ini sepupunya dari turunan itu, kelanjutan dari limit itu. Jadi sekarang kita masuk ke materi turunan atau diferensial. Satu, perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Jadi turunan dapat disebut juga sebagai diferensial, dan proses dalam menentukan turunan itu disebut sebagai diferensiasi. Nah, sekarang jadi turunan itu ini untuk beberapa waktu ke depan yang utama kita pelajari itu adalah mengenal sifat-sifat dari turunan. Jadi di sini ada 6 buah sifat dari turunan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang akan kalian pelajari ke depannya. Tetapi tentu saja sebelum itu kalian harus pahami dulu awal atau dasarnya. Di sini ada pada sifat yang kedua, fx sama dengan c, turunannya f aksen x sama dengan 0. Jadi aksen itu menunjukkan simbol dari suatu suku atau suatu persamaan yang sudah diturunkan. Jadi ketika ada persamaan fx sama dengan sekian atau y sama dengan sekian sekian sekian, ketika dibilang turunan dari persamaan tersebut adalah, maka muncullah f aksen ini. Jadi f aksen ini yang ada aksen di atasnya itu adalah simbol dari sebuah persamaan yang telah diturunkan, persamaan atau suku yang telah diturunkan. Nah, sekarang Ibu ingin kalian untuk melihat video berikut. Jadi Ibu ingin kalian perhatikan baik-baik video yang akan Ibu putar. Jadi video ini menjelaskan bagaimana itu konsep dasarnya, cara mengerjakan dasar dari turunan-turunan fungsi aljabar. Jadi tolong diperhatikan baik-baik karena ini merupakan dasar yang penting untuk kalian bisa mengerti awal, sehingga nanti untuk kemudiannya kita akan mencari cara bagaimana caranya untuk mempermudah ketika mungkin itu kalian merasa sulit untuk mengerjakan soal. Jadi kita bisa mencari
kalian sudah melihat tadi potongan videonya, dimana Ibu sudah menjelaskan bahwa ini merupakan koefisiennya, lalu kemudian ini merupakan pangkat. Jadi untuk menyelesaikan turunan ini, sekali lagi Ibu ingatkan tentang mana yang harus kalian jangan sampai kalian terbalik untuk mengenali mana koefisien, mana variabel, mana pangkat. Jadi yang ini namanya koefisien, lalu ini Variabel. Oke, ini Pangkat. Oke, pangkat atau kadang disebut Derajat. Jadi di sini tadi diberikan tentukan turunan dari minggir. Ya, tentukan turunan dari Y sama dengan X kuadrat. Jadi dengan menggunakan cara ini Ibu jelaskan. Jadi di sini sudah ada tadi koefisien yang mewakili koefisien, lalu kemudian di sini ada yang mewakili pangkat. Nah, sekarang kita mau masukkan ini persamaan ini ke dalam diagram ini. Jadi yang pertama kita lihat adalah pangkat. Jadi kita lihat pangkatnya di sini ada 2. Maka kita tulis dari sini. Di sini pangkatnya 0, 1, 2. Ya, karena berhubung Ibu tidak bisa menggerakkan ini, jadi Ibu tulis di sini, oke? Ini adalah pangkatnya. Lalu kemudian bagaimana koefisiennya? Nah, sekarang untuk meletakkan koefisiennya kita harus lihat koefisiennya itu ada di pangkat berapa? Di pangkat 2. Berapa koefisien yang ada di sini? 1. Oke, jadi jangan hanya karena dia tidak ada berarti dia singkat tadi tentang pengenalan dari turunan sendiri, lalu kemudian di sini dijelaskan bagaimana itu cara mencari turunan. Beliau ini sudah memberikan satu contoh Y sama dengan X kuadrat. Bagaimana caranya dengan menggunakan tabel yang seperti tangga ini. Oke, jadi sekarang Ibu jelaskan. Mungkin ini tidak terlalu kalian pahami. Jadi yang pertama ini tadi merupakan dia tadi ambil permisalan dengan menggunakan bakteri baik di sini dan bakteri jahat untuk mewakili koefisiennya. Lalu kemudian di sini ini tadi mewakili derajat atau pangkat. Derajat atau pangkat. Nah, lalu kemudian diberikan sebuah contoh turunan pertama dari Y sama dengan X kuadrat. Jadi pertama tadi kenapa bisa ada susunan 0, 1, 2 di sini? Karena di sini pangkatnya ada 2. Jadi kita selalu mulai dari 0. Jadi diambil dari angka di sini. Angka di sini tadi seharusnya ada 0, 1, 2, 3 sampai 5. Lalu kemudian diambil 0, 1, 2-nya lalu diletakkan di sini. Di tangga ini mulai dari bawah. Karena kita membicarakan turunan, maka dia sebentar nilainya itu atau angkanya itu dia menurun. Jadi kita susun dari yang bawah itu angka yang lebih kecil lalu ke atas yang menjadi lebih besar. Nah, sekarang di sini sudah ada pangkatnya 2, lalu kemudian di sini di mana diletakkan koefisiennya. Jadi karena di sini X pangkat 2 saja yang ada, yang pangkatnya 2, lalu kemudian yang di depan sini ada angka yang tidak ditulis yaitu 1. Jadi selalu ingat ya, X pangkat N. Ibu sudah jelaskan berkali-kali ini kalau di sini yang ini namanya koefisien. Maka kita akan mengalihkan koefisien ini tadi dengan pangkat yang ada di sini. Jadi 1 dikali 2 berapa? 1 dikali 2 2. Maka hasil kali ini tadi kita taruh di bawah sini. 1, 2. Ini. 2 koefisien ini dan pangkatnya adalah 1. Maka hasil turunannya itu Y aksen sama dengan 2 X pangkat 1. Atau kita kan tahunya kalau 1 itu tidak bisa ditulis. Jadi turunannya adalah 2X. Nah, sekarang kita ambil contoh berikutnya. Misalkan Y sama dengan 2X pangkat 3 tambah 3X kuadrat lalu tambah 2 tambah X tambah 5. Oke, bagaimana kalau misalkan dia sepanjang ini? Sekarang kita lihat satu-satu. Ibu bisa hapus ini ya? Bisa dulu.
Kita lihat satu-satu, kita masukkan ke dalam tabel. Mulai dari yang pangkatnya tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah 3. Lalu Ibu hapus ini ya. Ibu hapus ini, kita mulai dari 0, 1, 2, 3. Di sini. Jadi di sini 0, 1, 2, 3. Oke, jadi karena pangkat tertingginya ada 3, berarti kita tulis hanya sampai pangkat 3. Lalu kemudian kita letakkan. Sekarang di sini dia punya koefisien berapa? 2. Kita taruh di sini. Nah sekarang kita cari dulu yang ini, jangan dulu yang ini. Nah sekarang kalau kita mau cari, berarti apa tadi dibilang? Kita mengalihkan dia punya koefisien yang ada di sini dengan derajat yang ada di tangga yang teratas ini. Jadi 2 dikali 3, 6. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ini saja yang berubah sebentar. Tetapi kemudian pangkatnya akan mengikuti di mana titik-titik ini atau apa ini tadi? Yang membelah titik tadi itu. Iya, bakteri ini berada. Jadi di sini ada 6 koefisiennya. Maka turunan di sini Y aksen itu sama dengan 6 X pangkat 2. Nah sekarang berikut kita hapus lagi. Kita cari yang 3x kuadrat. Nah 3x kuadrat berarti di sini yang pangkatnya 2. Kita taruh 3 bakteri yang ada di sini. Nah sekarang untuk mencari turunan dari 3x pangkat 2, maka kalikan 3 bakteri ini dengan derajat yang ada. Jadi 3 dikali 2, 6. Maka taruhlah 6 itu di sini. Jadi berapa hasil turunannya? 6x pangkat 1. Lalu kemudian tambah, kita hapus lagi. Berapa di sini dia punya koefisien? 1. Jadi 1 dikali 1? 1. X-nya berpangkat? 0. X pangkat 0. Kita tetap tulis saja, meskipun tahu bahwa X pangkat 0 itu nilainya berapa? X pangkat 0 sama dengan 1. Betul, X pangkat 0 itu 1. Bagus lagi. Masih ingat. Oke, nah sekarang bagaimana dengan 5? Jadi karena 5 ini dia tidak hanya sekedar 5 ini tidak ada variabel. 5 ini ada variabelnya. 5x pangkat 0. Jadi kalau misalkan di sini X-nya kan pangkat 0, jadi Ibu hapus karena ini sudah dapat tadi. Jadi ini X-nya kan pangkat 0. Jadinya di sini koefisiennya 5 loh. Jadi 5 kali 0? 0. Jadi di sini turunannya adalah 0. Jadi biasanya 0 itu kan tidak lagi kita tulis loh. Jadi hasil akhirnya itu adalah Y aksen sama dengan 6x kuadrat tambah 6 tambah geser kursornya. 6x tambah 1. Bisa paham ini? Oke. Sampai di sini bisa dipahami atau tidak? Bisa. Jadi kalau kita mengerjakan turunan dengan menggunakan diagram seperti ini, dia memang caranya agak panjang ya, lumayan panjang dan kalian harus teliti. Dan juga dia harus dikerjakan satu persatu. 2x pangkat 3 dulu, setelah itu baru hapus lagi. Baru kerjakan 3x pangkat 2, habis itu baru hapus lagi. Begitu juga dan seterusnya ke belakang. Nah sekarang Ibu mau menjelaskan bagaimana caranya, karena tidak mungkin ketika kita masuk ke waktu ujian kita harus bikin lagi seperti ini, kan tidak mungkin toh. Maka untuk mempermudah kalian, Ibu minta kalian untuk dari sini saja sebenarnya kalian sudah menemukan konsep untuk mempermudah cara untuk mengerjakan soal turunan, yaitu kalau kalian lihat di sini soalnya yaitu 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah x tambah 5. Lihatlah apa yang berubah di sini. Yang berubah koefisien dengan nah sekarang kalian bisa berpikir seperti ini, dari mana 6 itu bisa muncul? Tanpa kalian harus kembali lagi ke sini. Dari mana itu 6 bisa muncul? Dari mana 6 ini bisa muncul? Dari mana 1 itu bisa muncul? Lalu kemudian kenapa di sini dari 3 menjadi 2? Lalu dari 2 menjadi 1, dari 1 menjadi 0, lalu kemudian ini menghilang. Jadi dari situ kalian bisa ambil kesimpulan untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal turunan tanpa harus
kalian menggunakan diagram ini dalam mengerjakan soal turunan berikutnya. Jadi kira-kira bagaimana ada yang bisa menjelaskan sama ibu bagaimana mudahnya untuk mengerjakan turunan ini tanpa harus kita menggunakan diagram ini setiap kali mengerjakan? Ada? Kasih mereka. Oke, times up, waktu habis. Nah, sekarang kita mulai untuk penyelesaiannya satu persatu. Untuk soal yang pertama, yang mau kerja? Saya. Oke, Taufik, silakan maju. Jadi Taufik, silakan langsung kerjakan turunan dari fx sama dengan x pangkat 4. Lupa kan dia. Oke. Oke, bagaimana jawabannya Taufik? Oke, nah sekarang yang nomor 2 siapa? Saya. Nomor 2. Oke, Aisyah, silakan kerjakan nomor 2. Ya, siap-siap untuk yang nomor 3. Siapa yang mau? Oke, benar atau tidak? Benar. Oke, nomor 3 siapa? Untuk nomor 3 berikutnya siapa? Oke. Kok bisa sama mereka? Kira ibu guru. Iya, sama dengan. Oke, bagaimana benar?